105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Ya, rekan Raw masih bersama Sri pastinya ya di edisi Jumat ini bertepatan 2 Juli 2021. Nah, sekarang sudah menunjukkan di menit ke-8 dari formasi pukul 11. Dan itu artinya seperti biasa setiap Jumat selalu ada acara yang sangat menarik untuk kita simak ya, yaitu obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Nah, di studio Raw FM sekarang sudah hadir narasumber kita, ada Ustazah Ummu Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya di awal bulan Juli? Masih aura awal ya, Ustazah? Aura gajian gitu. Iya. Alhamdulillah. Oke deh. Untuk acara obsesi kali ini kita membahas tema apa nih, Ustazah? Ya, kita akan membahas tentang pendidikan anak ya. Mendidik anak taat syariah, optimalkan pribadi anak di usia tamyiz. Oke, kali ini kita bahas seputar pendidikan anak ya, Ustazah. Ya, nah, jadi buat rekan Raw, buruan simak ya. Kita di 105 karena ini pembahasan yang sangat menarik ya, karena berhubungan dengan anak nih rekan Raw. Pasti ibu-ibu di rumah juga udah pada nyimak ya di jam segini. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu nih rekan Raw, kita persilahkan aja langsung kepada Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ashabi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya dengan Mbak Sri di studio dan juga pendengar setiap obsesi dimanapun Anda berada. Kita akan membahas pada hari ini di obsesi topik tentang pendidikan anak dalam rangka tentunya bagaimanapun kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, tentunya kita berharap anak-anak kita itu sebagai amanah yang Allah titipkan kepada kita. Tujuannya hanya satu, bagaimana agar mereka menjadi anak-anak yang taat kepada syariah. Nah, kita akan membahas satu bagian dari pembahasan tentang mendidik anak taat syariah itu terkait dengan optimalkan pribadi anak di usia tamyiz. Ini merupakan pembahasan yang boleh kita katakan merupakan pembahasan yang sebetulnya merupakan proses keberlanjutan begitu ya. Kenapa? Karena pembahasan tentang anak agar taat kepada syariah tentunya itu merupakan pembahasan yang tidak akan ada ujungnya gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya kita taat syariat itu pasti akan terus kita lakukan sampai ajal menjemput kita gitu kan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah salah satu proses di dalamnya bagaimana ternyata dalam Islam itu dan dibandingkan dengan bagaimana pola pendidikan di luar Islam, hanya dalam Islam lah yang ada membahas tentang ada yang namanya usia tamyiz begitu ya. Sementara kalau dalam pola pendidikan yang selama ini kita bisa pelajari misalnya atau kita misalnya membaca yang ada itu kan biasanya balita, kemudian ketika anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa gitu ya. Nah, ini memang sangat khusus dalam Islam dibahas tentang pembahasan usia tamyiz tersebut. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan dasar yang sangat menentukan nanti pada saat bagaimana anak-anak kita tersebut menuju masa yang namanya mereka akil balik begitu ya. Masa di mana mereka sudah harus menanggung apapun yang menjadi kewajiban dia harus dia laksanakan, dia akan mendapatkan pahala dari amal tersebut. Kemudian kalau dia melaksanakan merupakan hal yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan dan menanggung dosanya sendiri. Nah, jadi ini merupakan lingkup pembahasan kita pada hari ini. Nah, kemudian
Sebelum kita membahas tentang optimalkan pribadi anak di usia tamyiz, nanti kita akan membahas juga bagaimana sebetulnya yang dikatakan gambaran tentang anak itu dikatakan nanti cara mendidiknya agar dia taat syariah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua tentunya sebagai pelaku utama dalam pendidikan anak. Kemudian nanti baru kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa mengoptimalisasi pendidikan anak itu membentuk pribadinya itu pada saat dia sudah memasuki masa tamyiz. Ada satu hal yang latar belakang yang sangat penting menurut saya dari pembahasan ini. Pada masa sekarang kita melihat bagaimana anak-anak kita itu anak-anak yang boleh dikatakan anak-anak yang galau gitu ya. Mungkin kalau yang belum punya anak kayak Mbak Sri mungkin di sini belum ya. Tapi mungkin kan pasti ada adik, misalnya ada ponakan gitu ya, yang kita lihat bagaimana anak-anak sekarang itu galau gitu ya. Galau, kemudian mereka bingung kalau mereka ada hal permasalahan itu kemana mereka sampaikan, apa yang menjadi dasar mereka untuk menyelesaikannya. Akhirnya apa yang terjadi, mereka sering mencari solusi itu dari idola mereka gitu kan. Kemudian nanti mencari solusi itu pada lihat di YouTube gitu ya, lihat di channel-channel YouTube yang merupakan favorit mereka gitu kan. Padahal belum tentu kita bisa mengatakan itu menjadi sumber yang benar, yang sahih buat mereka gitu kan. Belum lagi pada masa mereka itu ditanamkan seolah-olah kalau masa remaja atau dari ya anak-anak menuju remaja itu kan dikatakan masa yang masih mencari jati diri gitu ya. Kasihan gitu ya, anak yang sudah masuk SMP kemudian masuk ke masa SMA itu sebetulnya kan mereka sudah akil balik. Kalau dalam Islam harusnya mereka itu sudah punya pribadi yang kuat gitu. Pribadi yang bagaimana? Karena mereka muslim, tentunya pribadi kita katakan bersaksiah Islamiyah gitu. Tapi ditanamkan kepada mereka seolah-olah kalau masa remaja mereka itu dalam masa SMP SMA itu mereka diberikan kebebasan. Kenapa? Karena kami kan masih mencari jati diri kami gitu kan. Nah ini kan hal yang sangat fatal gitu ya kita katakan. Karena harusnya mereka sudah akil balik itu, mereka tentunya harusnya sudah siap untuk mendapatkan, untuk menghadapi bagaimana semua amalnya itu kan sudah tergantung kepada bagaimana ilmu yang dia miliki, kemudian bagaimana ketaatan dia. Tapi masih dikatakan mereka mencari jati diri gitu kan. Nah ini yang kita lihat akan kita bahas, ternyata bagaimana dia siap memasuki masa akil balik itu sangat ditentukan nanti dari bagaimana orang tua yang menjadi pelaku utama itu mengoptimalkan pembentukan kepribadian mereka pada masa mereka di masih usia tamyiz tersebut. Nah kemudian juga kalau zaman sekarang misalnya kita lihat ada hal-hal yang kalau misalnya untuk menjadi seorang anak yang pintar itu sebetulnya kan tidak susah ya, asal dia mau rajin belajar gitu. Tapi kalau yang pintar kemudian dia soleh dan taat, kayaknya masih jarang ya Mbak. Jarang saja kita dapatkan. Jadi yang ada apa, bagaimana yang bagaimana kita lihat sekarang itu pintar tapi gitu ya. Kalau dalam bahasa saya mungkin pintar tapi masih ya agamanya ya sekedar rajin kok dia sholat gitu ya, tapi dalam masalah pergaulan gimana gitu kan. Jadi anak yang pintar itu biasanya ya enggak apa-apa lah kalaupun dia punya teman dekat gitu ya, toh menyemangati belajar. Nah gimana gitu ya, berarti kan istilah taat dan solehnya itu udah nggak didapatkan di situ gitu kan. Belum lagi masa sekarang itu pembelajaran online misalnya, bisa dijamin nggak kepintaran yang didapatkan itu dia jujur nggak? Nah gitu kan, itu kan menggambarkan ketaatan dan kesolehan juga gitu. Nah kalau misalnya hanya sekedar dari angka-angka di rapot kemudian dia lebih tinggi dari yang lain, itu sebetulnya nggak terlalu susah dan bukan suatu yang istimewa gitu ya. Tapi yang kita harapkan adalah anak-anak kita mereka menjadi anak-anak yang mereka cerdas, mereka pintar, kemudian mereka juga menjadi anak-anak yang taat dan soleh gitu. Nanti akan kita bahas pada bagian materi ini yang dikatakan bagaimana anak yang bertakwa, anak yang cerdas, anak yang peduli dan seterusnya. Jadi tidak hanya cukup sekedar dikatakan pintar, sekedar mendapatkan ranking juara umum dan sebagainya di sekolah gitu kan, tapi menjadi anak yang taat, kemudian anak yang dikatakan soleh dan soleha gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting, mengingatkan kita bersama juga, saya juga secara khusus tentunya, yang namanya mendidik anak menjadi anak yang taat syariah itu bukanlah menjadi ada orang tua yang terkadang menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu ya. Padahal kita harus memahami, mengingatkan kita kembali, yang menjadi pelaku utama itu adalah
kita orang tuanya gitu. Karena nanti pun dia memiliki yang Allah akan menanyakan itu kan kepada orang tuanya, bukan kepada pihak sekolah gitu kan, bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada guru agamanya, tapi kepada orang tuanya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, apa yang menjadi landasannya, apa yang dia harapkan terhadap anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab orang tua sebagai pemegang amanah yang Allah berikan itu, yaitu berupa apa? Anak-anak yang diamanahkan kepada kita tentunya. Jadi janganlah kita masih punya pikiran bahwa anak saya nakal karena di sekolah misalnya. Dan terkadang yang paling ekstrim ada orang tua yang selalu menyalahkan gurunya gitu ya. Jadi kalau anaknya di rumah berbuat sesuatu yang tidak disukai, itulah karena kamu di sekolah ini, kok jadi nyalahin sekolah gitu ya. Atau sebaliknya, udah disekolahkan di sekolah yang agama gitu, yang agamis menurut orang tuanya, tapi kok nggak seperti itu. Gimana sih udah sekolah agama kok kayak gini? Nah, ini harusnya kan kita bercermin pada diri kita sendiri tentunya, karena yang paling utama adalah bagaimana kita dari orang tuanya. Nah, ini merupakan beberapa hal yang akan kita bahas, kemudian yang melatar belakangi kenapa kita perlu kembali untuk saling mengingatkan terkait dengan bagaimana agar kita bisa menunjukkan, bisa mencapai yang namanya mendidik anak taat syariah itu memang dia perlu proses. Maka akan kita bahas nanti bagaimana yang namanya tamyiz, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya pada saat anak-anak kita sudah memasuki masa tamyiz tersebut agar dia optimal membentuk kepribadian yang kita katakan kepribadian yang bersaksiyah Islamiyah. Demikian sebagai pengantarnya Mbak Sri. Oke, baiklah rekan Rau, sepertinya kita harus break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Pastikan untuk stay tune terus di 105. Dan buat Anda yang mungkin sudah memiliki beberapa pertanyaan ya, karena ini merupakan tema yang sangat menarik, jadi pertanyaannya boleh dikirimkan langsung melalui via WhatsApp kita di 082299996105. Just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga Ustazah Umulia pastinya di acara Obsesi Obrolan seputar Sakopa Islami. Jadi masih di tema mendidik anak taat syariah, optimalkan pribadi anak di usia tamyiz. Oke deh, jadi buat rekan Raw yang sudah punya pertanyaan masih boleh ya untuk segera kirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kita 082299996105. Silahkan kirim pertanyaannya, nanti di sesi ketiga pastinya akan kita bahas bersama. Nah kalau gitu, tadi juga sudah disampaikan beberapa penjabaran dari tema kita ini ya rekan Rau. Jadi kembali lagi kita bahas kepada Ustazah, kita persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sri. Kita lanjut kembali pada sesi di mana berada. Saya mulai dari satu dalil yang insya Allah merupakan dalil yang sudah sangat familiar buat kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dari Al-Mu'jam Al-Kabir. Dikatakan di situ Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrati wa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Jadi saya katakan di sini bahwa setiap anak yang dilahirkan itu kan adalah berdasarkan fitrah. Kalau kita melihat dari beberapa pembahasan, tentunya arti dari alal fitrah ini adalah atas berdasarkan kepada adalah sebagai seorang muslim gitu ya, berdasarkan fitrah itu kan kepada Islam. Kemudian bagaimana dia bisa menjadi nanti seorang Yahudi, menjadi seorang Majusi atau seorang Nasrani, jelas dikatakan di sini fa'abawahu, berarti peranan dari orang tua yang akan membuat dia menjadi seorang Yahudi, kemudian Majusi atau menjadi seorang Nasrani. Jadi jelas kita lihat dari konteks hadis ini bagaimana peranan utama orang tua lah yang menentukan bagaimana dan kemana anak kita akan menuju gitu ya. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana nasihat Luqman itu ya kepada anaknya dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 18, dimana kita lihat dalam ayat ini jelas Luqman menasihatkan kepada apa? Yang pertama, jangan menyekutukan Allah gitu ya, la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah gitu kan. Kemudian apalagi yang berikutnya, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apalagi setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Kemudian memerintahkan untuk senantiasa mendirikan sholat, beramal ma'ruf nahi mungkar, kemudian senantiasa bersabar dan janganlah berbuat sombong. Ini jelas merupakan dasar-dasar pendidikan yang kita dapatkan di dalam Islam yang menjadi pokok-pokok utamanya gitu ya. Kemudian nanti kalau ada perkembangan lain bagaimana terkait dengan misalnya media sosial, bagaimana terkait dengan penggunaannya, tentunya landasannya tetap dari sini gitu ya. Nah sekarang kita lihat, kalau membahas tentang bagaimana mendidik anak, saya yakin
semua orang tua sepakat zaman ini sangat semakin sulit mendidik anak gitu ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini memang zaman dimana sudah jauh berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Misalnya waktu kita masih kecil. Kemudian juga secara eksternal pun tantangan dari arus globalisasi semakin kuat, beda dengan zaman dahulu gitu ya. Sekularisasi, liberalisasi, informasi, teknologi sudah semakin kuat arusnya gitu ya. Memang kita tidak bisa memungkiri semakin sulit, iya betul tentunya, tapi yang kita lihat bagaimana kita senantiasa berupaya gitu ya. Bagaimanapun sulitnya, kita harus berikhtiar optimal bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada syariah gitu kan. Nah, apa yang menjadi hal mendasar gitu ya yang harus kita perhatikan sebagai orang tua dalam mendidik anak taat syariah? Yang pertama, memberikan informasi yang benar. Artinya yang benar berarti kan yang sahih gitu ya. Yang sahih berarti dari mana? Yang berdasarkan kepada keimanan kita, berarti bersumber dari ajaran Islam. Jadi yang menjadi landasan pertama, informasi yang benar senantiasa mengaitkan semuanya dengan bagaimana faktor keimanan, akidah gitu ya. Kalau dengan bahasa anak-anak, mengenalkan rukun iman gitu ya, kemudian rukun Islam, kemudian menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum syariah Islam. Kenapa? Karena itu merupakan gambaran dari keimanan dia gitu kan. Maka terkait dengan hal pertama ini, bagaimana seorang orang tua itu bisa mengenalkan kepada anaknya dia itu siapa sebenarnya gitu kan. Nah, ini kan berarti kan mengenalkan tentang adanya pencipta gitu ya, ada penciptanya, kemudian dia tentunya mengetahui mau ngapain dia di dunia ini, terus kemana setelah di dunia ini dikenalkan kepada anak tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan pola pikir anak tersebut gitu ya. Tidak bisa kita menjelaskan secara bahasa-bahasa kalau ke bahasa orang dewasa. Makanya kita sebagai orang tua tetap perlu untuk mempelajari yang namanya ilmu parenting gitu ya, agar bisa menyesuaikan antara penyampaian informasi itu dengan sesuai dengan nalar ataupun akal dari anak tersebut gitu ya, sesuai dengan usianya. Jadi yang pertama itu yang menjadi dasarnya, menyampaikan informasi yang bersumber dari ajaran Islam, dimulai dari penguatan akidahnya, kemudian mengenalkan dia dengan hukum-hukum syara gitu ya. Artinya nanti meningkatkan bagaimana dia juga melaksanakan semata-mata semua amalnya menjadi amal soleh. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi hal yang paling penting. Jadilah Anda, artinya kita sebagai orang tua yang sudah menjadi orang tua itu adalah menjadi teladan bagi anak. Karena bagaimanapun kalau kita menjadi teladan yang baik buat anak, maka itu akan menumbuhkan adanya kepercayaan diri pada anak itu gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua hanya kerjanya ngomel-ngomel tapi dia nggak mempraktekkan, ya anak pun nanti nggak akan percaya kepada orang tuanya, dan dia pun nanti malah bisa jadi kalau anak sekarang itu malah membalik ucapan gitu ya, mama pun udah kok nggak melaksanakan, misalnya seperti itu gitu ya. Atau seorang ayah sering mengatakan kepada anaknya, udah sana sholat ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, nah gitu kan, nanti anak akan membalikan itu. Makanya jadilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita itu di rumah gitu ya, agar apa yang kita ajarkan kepada mereka atau bahkan yang kita perintahkan kepada mereka, kita pun melaksanakan itu. Nah, karena mereka akan langsung melihat itu. Karena bagaimanapun orang yang pertama sekali anak-anak lihat siapa? Kedua orang tuanya, ayahnya, kemudian ibunya gitu kan. Maka ini yang menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, kemudian yang ketiga, setelah tadi menyampaikan informasi yang benar berdasarkan akidah Islam, berdasarkan syariah Islam, kemudian menanamkannya kepada mereka. Menanamkan itu tentunya dengan bagaimana mereka bisa memang menyesuaikan apa yang kita sampaikan dengan tingkatan berpikir mereka. Maka dalam Islam itu kan dibutuhkan yang namanya kajian kita terkait dengan Islam itu bukan merupakan kajian yang sekedar siraman rohani belaka gitu ya. Islam juga menunjukkan melalui Rasulullah SAW bahwa kajian Islam itu berdasarkan dikatakan dengan pola, dengan tipe fikriyah, jadi difikirkan gitu. Kenapa? Karena kalau dia memikirkannya, kemudian nanti itu akan menjadi pemahaman buat dia, maka itu akan menjadi landasan dia buat beramal gitu ya. Jadi secara fikriyah gitu, sesuai dengan bagaimana tentunya tingkatan pola berpikir dari anak-anak tersebut. Jadi caranya itu dengan mengajak mereka berpikir, misalnya menyampaikan kepada mereka suatu permasalahan, terus bagaimana adik misalnya menyelesaikan masalah itu. Nah, itu kan melatih dia untuk menggabungkan antara pemahaman yang dia miliki dengan
kejadian yang harus dia atasi gitu kan. Jadi kan mengkaitkan antara apa yang menjadi ilmu dia kemudian dalam mengamalkannya. Itu contoh yang sederhana gitu ya. Kemudian yang keempat, bekerja sama antara ayah dengan ibunya gitu ya. Karena bagaimanapun anak-anak sekarang juga terkadang sudah semakin canggih gitu ya. Dia sudah tahu misalnya kalau masalah ini kayaknya ke ayah deh, karena ayah yang lebih pro ke saya gitu kan. Kalau masalah ini ke ibu, kalau ini nggak boleh ke ibu nih. Jadi kita pun sebagai orang tua harus melihat itu gitu ya. Jadi antara ayah dengan ibu itu jangan saling jadi kontradiktif gitu ya. Jadi harus sama-sama, ya benar yang dikatakan ibu itu, benar yang dikatakan ayah itu. Maksudnya begini. Jadi bukan malah kita pun jadi seolah-olah membuat adanya perbedaan pola pendidikan antara ayah dengan ibunya. Itu merupakan hal yang paling penting juga, dan tidak jadi membuat anak bingung juga nantinya gitu kan. Kalau ayahnya berpendapat A, ibunya berpendapat Z misalnya, gimana gitu kan. Nah, makanya harus ada kesamaan. Kemudian yang kelima, lingkungan, peran lingkungan, keluarga dan masyarakat. Ini merupakan pola ataupun merupakan landasan yang kelima yang paling penting. Karena bagaimanapun kita mendidik anak-anak kita di rumah, kalau lingkungan tidak mendukung atau keluarga tidak mendukung, maka nanti akan menguatkan adanya kebingungan pada anak gitu kan. Karena dia melihat kok di rumah dengan di lingkungan itu berbeda, maka nanti tentunya ada ikhtiar kita, upaya kita untuk senantiasa berusaha di luar misalnya lingkungan kita keluarga, kemudian juga ada keluarga besar, ada lingkungan masyarakat, kita juga nanti aktif andil di situ untuk melakukan pendidikan, melakukan kajian-kajian keislaman. Agar apa? Agar ada kesamaan gitu ya antara apa yang kita pahamkan kepada anak-anak kita di rumah dengan apa yang ada di lingkungan sekitar rumah kita ataupun lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari Rasulullah gitu ya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana kepada anak-anak yang usia tadi kita katakan prabalik atau dikatakan dari tamis itu terkait dengan melaksanakan untuk membiasakan sholat. Rasulullah SAW kan jelas menyatakan dalam sebuah hadis itu, ajarilah anak sholat oleh kalian sejak usia 7 tahun. Kemudian pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. Nah, di sini kita lihat bagaimana pada masa usia ini kan masa-masa usia sudah di atas balita tapi masih prabalik. Kalau masih umur 7 tahun itu diajari, tapi kalau sudah menginjak usia 10 tahun tentunya dikatakan dia harus dipukul. Nah, nanti kita kaitkan dengan bagaimana pola untuk mengoptimalkan terkait dengan anak-anak usia tamyiz. Bahkan dulu Rasulullah juga terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak itu terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah membolehkan mereka untuk sholat di masjid walaupun masih anak-anak. Kemudian dulu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dia berkata, dahulu Rasulullah SAW mengusap pundak kami sebelum sholatnya dan bersabda, luruskanlah saf kalian dan janganlah kalian tidak merapikannya, karena nanti hati kalian pun akan bertentangan. Jadi di sini kita lihat Rasulullah berarti kan menunjukkan bagaimana menunjukkan ada rasa kasih sayang, mengusap pundak mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk meluruskan safnya. Dan biasanya Rasulullah selalu memerintahkan kalau yang namanya soft anak-anak itu di bagian belakang gitu ya. Jadi yang bagian itu kan orang-orang yang sudah orang tua ataupun orang-orang dewasa. Itu dari beberapa contoh dalil. Kemudian juga apa yang dicontohkan Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap anak pada masa usia prabalik. Nah, ini terkait dengan pembahasan yang bagian berikutnya. Bagaimana kita mengoptimalkan pribadi anak itu pada usia tamyiz. Kalau membahas tentang istilah tamyiz, dalam Islam arti dari tamyiz itu atau dikatakan anak yang mumayyiz itu adalah bagaimana yang telah memahami khitab ataupun seruan kemudian dia menjawabnya. Artinya dia sudah memahami seruan tersebut dan dia menjawabnya, artinya dia mau melakukannya dan bisa melakukan khitab ataupun seruan itu. Jadi berupa apa khitabnya? Tentunya seruan itu berupa hukum-hukum Islam. Kemudian tidak ditentukan dengan usia, melainkan dengan bagaimana tingkat perbedaan pemahaman. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ilmu pendidikan anaknya, tentunya berarti dia di atas anak balita, tetapi dia belum balik, maka dikatakan juga dengan usia prabalik. Jadi tidak bisa kita menentukan dari sisi umurnya, tapi dari tingkat ada perbedaan pemahamannya. Nah, walaupun memang kita lihat ada beberapa ulama yang berbeda pendapat gitu ya, tapi itu yang kita ambil sebagai pendapat yang
menengahi semuanya. Bahkan dikatakan juga oleh salah seorang cendekiawan muslim dari para ulama, katakan Profesor Dr. Rawas Kola Ahzi dalam bukunya Mu'zam Lughah lil Fuqaha, sebagai anak yang belum balik yang bisa membedakan antara bahaya dan manfaat. Itu yang diterjemahkan oleh beliau, dan tidak bisa kita menggolongkan sekian umurnya gitu ya. Demikian juga yang dikatakan Imam Nawawi yang tadi disampaikan di awal, anak yang mumayyiz itu telah memahami khitab atau suruhan dan dia menjawabnya dengan mengamalkannya, tentunya tidak ditentukan dengan usia, melainkan dengan perbedaan pemahaman. Nah, jadi kita lihat, jadi kita sebagai orang tua yang harus cermat melihat anak-anak kita itu, putra-putri kita itu sudah terkategori mumayyiz atau belum gitu kan. Misalnya yang paling mudah untuk bisa memahaminya sebagai tolak ukurnya, misalnya anak-anak itu sudah memahami tentang tata cara sholat, sudah tahu dia bagaimana sholat yang benar, atau misalnya pada waktu bulan Ramadan sudah tahu dia bagaimana aturan saum dan dia melaksanakannya, kemudian dia sudah tahu yang namanya batasan aurat gitu ya, itu kan kita tanamkan. Jadi pada saat nanti ada orang yang nggak menutup aurat, dia akan mengatakan kepada orang tuanya, kepada kita, itu bu, kok kakak itu nggak menutup aurat, kan rambutnya kelihatan, berarti dia sudah paham tentang seruan Allah Ta'ala, hanya memang belum secara utuh gitu ya, tapi itu merupakan indikasi kalau dia sudah termasuk kategori mumayyiz itu. Nah, pada saat itulah nanti kita akan mengembangkan, mengoptimalkan kemampuan dia agar semakin dekat dengan tuntutan syariah gitu ya. Nah, nanti pada saat dia memasuki akil balik, memasuki usia nanti dia dikatakan dewasa, itu hanya tinggal menuju ke kesempurnaan saja, karena sudah kita kenalkan, sudah kita fahamkan, sudah kita kuatkan pada saat dia masih berbalik gitu kan. Dan nanti sel-sel secara kita katakan otaknya pun itu akan mendukung itu. Dia sudah siap untuk belajar yang lebih dibandingkan dengan sekedar balita. Kalau balita itu kan masih sekedar untuk mengenalkan atau mungkin masih pembiasaan gitu ya. Tapi di atas balita itu sudah bisa kita memulai untuk menuju bagaimana agar nanti dia siap memasuki masa balik itu pada masa prabalik atau mumayyiz kita katakan. Nah, apa yang harus kita perhatikan pada masa mumayyiz agar optimal terkait dengan pembentukan kepribadiannya? Yang pertama, pembelajaran agama itu sudah bisa lebih intens kita lakukan. Kenapa? Karena dia sudah siap di fase tamyiz itu untuk menerima apa yang menjadi pemahaman agama dia semakin kita tingkatkan. Misalnya kan kalau selain dengan menghafal ayat Al-Quran, sudah bisa kita pahamkan tentang bagaimana membahas tentang terkait tafsir dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi dia bisa memahami kandungan Al-Quran, kemudian dia juga tentunya akan mengetahui bagaimana ketentuan halal dan haram gitu kan, bagaimana terkait dengan masalah misalnya aurat wanita, tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan. Ini sudah bisa mulai kita tanamkan kepada mereka. Walaupun memang tadi kan berawal dari misalnya mereka menghafal Al-Quran, kemudian kita sebagai orang tua mendampinginya atau menambahnya lagi dengan mempelajari tafsir terkait dengan ayat-ayat tersebut. Jadi sudah bisa kita menerangkan bagaimana bahwa Islam itu misalnya merupakan agama yang sempurna gitu ya, agama yang universal, agama yang mencakup dan mengatur seluruh permasalahan kita, mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z. Dan bahkan sudah bisa kita sampaikan kepada dia bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini kan nanti kan bisa ada pembahasan dari Al-Quran misalnya, dengan Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tujuan hidup kita adalah apa? Mardotillah. Kita tanamkan dari sejak masa mumayyiz. Maka nanti pada saat dia masuk balik itu sudah menjadi bekal dia, bagaimana dia tinggal nanti melaksanakannya dan menyempurnakan semua pemahaman dia tersebut. Nah, itu yang kita katakan pembelajaran agama lebih intens. Jadi bukan lagi pembiasaan seperti pada masa balita gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya tadi dikaitkan dengan perlunya tauladan, kita kenalkan mereka dengan sosok orang-orang yang soleh gitu ya. Kemudian seseorang yang soleh itu nanti bandingkan dengan orang yang mereka menjadi musuh-musuh Allah, siapa misalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Jadi mereka jelas bisa memperbandingkan antara mana yang dikatakan sosok yang dia merupakan yang baik, yang merupakan orang-orang soleh, mana yang dia sosok yang buruk, yang dia merupakan musuh Allah. Jadi diberikan gambaran bagaimana kriteria, bagaimana standar seorang gambaran manusia yang dekat dengan Allah. Nah,
itu kita lakukan baru nanti kalau kita menambahkan tentang adanya pengusaha yang sukses, ada ilmuwan yang sukses, itu nanti dia akan bersikap yang tepat gitu ya terhadap orang-orang tersebut karena sudah punya landasan bahwa bagaimana yang harus dicapai adalah gambaran manusia yang dekat dengan Allah gitu ya. Sekalipun kita akan mencontohkan dengan beberapa tauladan yang tadi ada di sekitar kita misalnya orang yang sukses gitu ya. Jadi dia melihat orang sukses itu bukan dari sisi duniawinya saja, tapi dari sisi bagaimana orang itu dekat nggak dengan Allah gitu. Itu yang menjadi hal yang penting. Kemudian yang ketiga, berlatih untuk mandiri. Anak yang sudah mumayyiz itu sudah bisa kita mengajarkan kepadanya untuk mulai misalnya bertanggung jawab. Misalnya apa? Akad mengajarkan dia tentang amal akad jual beli misalnya. Jadi dia sudah mengerti kalau dia misalnya beli itu ke toko atau ke warung misalnya, bagaimana aturannya gitu kan. Ada akad jual beli di situ, dia berikan uangnya, nanti ada kembaliannya dan seterusnya. Kemudian menitipkan pesan kepadanya gitu kan, sudah bisa kalau dia sudah masa mumayyiz. Kemudian kalau dia punya adik misalnya, menjaga adiknya. Jadi berikan rasa untuk dia mandiri, kemudian mulai menanamkan rasa untuk bertanggung jawab gitu ya. Itu merupakan latihan buat dia, sehingga nanti pada waktu dia sudah akil balik tidak ada lagi istilah tadi gitu ya, masih mencari jati diri, masih galau dan sebagainya. Ditanamkan sejak di masa mumayyiz tersebut. Yang keempat, tingkatkan kepercayaan diri. Jadi biasanya pada anak-anak yang mumayyiz itu kan sudah mulai ada keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, keberanian untuk menyampaikan ketidaksukaannya, misalnya keberatan dia. Nah ini kita latih juga, kita tingkatkan bagaimana dia berani berbicara di depan saudara-saudara, misalnya kalau lagi ada kumpul saudara misalnya, atau mungkin di kelas ada acara-acara di kelasnya di sekolah misalnya, atau bahkan ada acara misalnya lomba berpidato misalnya. Itu melatih kepercayaan diri dia agar apa? Agar secara pelan-pelan terbentuk adanya pola kepemimpinan pada dirinya. Nah ini merupakan hal yang kita tanamkan juga kepada mereka gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari mazhab Imam Syafi'i itu mereka membolehkan anak yang sudah mumayyiz itu bahkan mengimami sholat orang dewasa. Ini mereka sandarkan kepada pendapat ada dari riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan Amr bin Salamah ya pernah mengimami kaumnya sholat berjamaah pada waktu itu. Padahal Amr bin Salamah masih berusia 7 tahun, tapi punya hafalan lebih banyak dibandingkan dengan kaumnya, dibanding orang-orang dewasa. Maka ia pun menjadi imam sholat pada waktu itu. Ini landasan dari Imam Syafi'i gitu ya. Jadi membolehkan anak kecil untuk mengimami sholat orang yang sudah dewasa dalam berjamaah. Jelas dikatakan dalam hadisnya, Amr bin Salamah radhiyallahu anhu pada zaman Nabi mengimami kaumnya karena ia yang membacakan Al-Quran pada mereka. Nah itu jadi salah satu contohnya menanamkan kepercayaan diri pada anak. Yang kelima, jauhkan dari konten negatif. Kenapa? Zaman sekarang ini kita rasakan benar wahai penonton OCC dimanapun Anda berada, masalah pornografi, masalah game online gitu ya, masalah tayangan-tayangan di televisi, atau sekarang bahkan mungkin mereka lihat di YouTube, di mana gitu ya, yang tidak ada lagi batasnya tentang kekerasan, tahayul, bahkan tentang hal-hal yang mengakibatkan mereka jadi galau, jadi insecure dan sebagainya lah gitu ya. Itu harus kita jauhi semaksimal mungkin dari mereka. Kenapa? Karena anak yang masa tamyiz cepat sekali merespon, baik itu merupakan kebaikan ataupun merupakan konten negatif. Maka kalau kita masih mendekatkan mereka dengan konten-konten negatif, maka itu nanti mengakibatkan apa? Mereka akan gampang mencontoh itu. Bahkan terkadang sampai mereka mempraktekkan itu kepada ayah bundanya gitu kan, kepada keluarganya, kata-katanya misalnya, cara bergaulnya dan sebagainya. Karena kalau mereka sering menonton konten-konten yang seperti itu, akan cepat sekali mereka merespon, bahkan mereka nauzubillah mencontohnya gitu. Maka usaha kita bagaimana minimalisir, bagaimana terkait dengan konten-konten tersebut. Itu yang menjadi hal yang paling penting harus kita lakukan. Memang kalau kita katakan untuk menjauhkan betul dari yang namanya apa kita katakan sosial media itu sangat susah sekali gitu ya. Tentunya yang menjadi cara kita yang paling efektif tentunya kalau memang mampu untuk tidak memberikan anak HP, alhamdulillah gitu ya. Cuman di zaman sekarang karena sudah perkuliahan online, sekolah juga online, bagaimana kita nggak memberikan HP kepada anak kita? Berarti apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan pengawasannya, memberikan aturan, atau mengajak anak-anak itu berbicara. Jadi apapun yang dia lihat, yang dia baca itu dia sampaikan, dia diskusikan dengan kita. Jadi kita bisa meluruskannya, bukan malah membiarkannya tanpa ada aturan
terhadap hal tersebut. Nah, ini poin yang kelima, peneliti obsesi di mana Anda berada, terkait dengan bagaimana agar kita bisa membentuk kepribadian pada anak-anak yang mereka itu ada pada masa tamyiz. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan beberapa langkah-langkah ini, maka nanti pada saat mereka memasuki masa balik, mereka sudah menjadi anak-anak yang sudah betul-betul siap gitu ya untuk mengemban yang namanya semua taklif syara, bagaimana dia bisa menerapkan semua, melaksanakan semua kewajiban, kemudian meninggalkan semua apa yang Allah larang, karena dia sudah tahu konsekuensinya dan dia sudah punya dasar yang namanya akidah dengan keimanan yang kuat, karena ingin menjadi seorang yang taat kepada Robnya, kepada Sang Penciptanya. Nah, ini menjadi hal yang penting yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan ini maka akan kita bisa lihat bagaimana akan lebih mudah kita mengingatkan mereka pada saat nanti mereka sudah memasuki masa balik tersebut. Demikian Mbak Sri terkait dengan poin-poin penting untuk bisa membentuk pribadi anak yang bisa siap untuk pada masa tamyiz tersebut. Oke, baiklah rekan Rau. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.